Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Pada suatu hari, teman saya ini bercerita kalau dia kena tipu. Saya kaget. Waduh, lah kok bisa kena tipu? Kapan dan berapa banyak uang yang berhasil ditipu? Saya bertanya dengan kesan yang sangat penasaran. Tapi yang paling menggelitik dan membuat saya gregeten, dia malah tersenyum. "Kamu ini gimana? Katanya kena tipu. Kok malah senyum-senyum seperti itu?" Lalu teman saya bilang, "Ya, aku bersyukur kena tipu," gitu katanya. Kan aneh ini ya. Dan yang perlu kamu tahu, bukan uang, bukan mobil, bukan sepeda, dan pokoknya bukan harta lah yang kena tipu, tapi hatiku yang tertipu. Ya sontak saja saya bilang dengan logat Jawa, "Wah, ngelamak kowe iki, ngeget-ngegeti aku ae." Saya bilang begitu. "Kamu kurang ajar ini, bikin saya kaget." Arti singkatnya seperti itu. Memangnya siapa yang menipumu? Dan kenapa kamu malah senang? Kan berarti dia telah melukai perasaanmu, mendustai hatimu. Tanya saya begitu. Iya, aku kalau boleh jujur memang sudah mulai cinta sama dia, suka sama dia, sayang sama dia. Tapi kan tidak mungkin aku menikahi dia, kata teman saya. Maka dari itu, aku merasa senang. Coba kalau hatiku terlalu dalam mencintai dan menyayangi dia, kan jadi tambah susah aku. Saya mendengar cerita teman saya ini tambah heran, ini gimana sih ini? Sudah kena tipu, disakiti hatinya, mungkin begitu penafsiran saya, tapi dia malah senyum-senyum. Kemudian saya tanya lagi, "Lah memang kamu kenal di mana?" Dia menjawab, "Ya aku kenal dari media sosial. Awalnya aku sih ya yang nge-add dia gitu ya. Maklum kan, aku juga duda dan aku juga butuh mencari pendamping lagi. Karena di status-statusnya dia selalu menuliskan, aku mencari laki-laki yang tidak kaya harta, tapi aku mencari pria kaya hati dan siap jadi imam." Itu yang membuat aku akhirnya semakin penasaran dan semakin bersemangat untuk mengenal dia, kata teman saya begitu. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan jarak jauh dan hanya melalui media sosial saja. Di awal-awal, kata teman saya, dia selalu melihat si wanita itu memposting foto selalu dengan status-status galau, sedih, dan terkesan butuh banget ya pria yang bisa dibawa ke kehidupan rumah tangga yang normal dan baik. Bahkan teman saya mengira si wanita itu lagi tertekan karena dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria yang tidak dia cintai. Itu cerita teman saya begitu. Sekian bulan, teman saya ini semakin intens, semakin sering ngobrol melalui WA karena sudah bertukar nomor HP rupanya. Karena dirasa semakin akrab, maka teman saya ngajak untuk ketemuan, tapi selalu ditolak. Diajak video call juga nggak mau. Kan tambah penasaran teman saya ini. Lalu satu saat, teman saya ini punya akal untuk mencoba mengecek, membuktikan keberadaan wanita itu. Memang ada apa? Kok nggak mau diajak ketemuan? Apakah takut sama orang tua atau bagaimana? Itu kesimpulan teman saya. Dan kemudian teman saya nekat karena sudah bertukar nomor HP, dikasih alamat jelas, sering telepon-teleponan, walaupun tidak mau diajak video call. Jadi teman saya semakin penasaran. Meskipun jauh, dia tetap berniat untuk mendatangi alamat si wanita itu tanpa sepengetahuannya. Sampailah dia di daerah alamat wanita itu. Saat sampai di daerah itu, kata teman saya, ia tidak langsung mendekat ke rumah wanita.
dia tidak langsung mendekat ke rumah wanita itu. Dan hati teman saya makin dak-dikduk ini katanya, karena melihat ciri-ciri yang disampaikan oleh si wanita persis, alamat persis, terus kemudian melihat ciri-ciri jalan juga persis. Teman saya makin berbunga-bunga, makin penasaran, dan dia bilang katanya, "Alhamdulillah ya Allah, engkau telah mengirimkan jodoh untukku," kata teman saya. Karena kedatangannya tanpa sepengetahuan si wanita, maka dia tetap berusaha merahasiakan kehadirannya dan mampir ke sebuah warung. Dan dia pun ya selayaknya pembeli, ia pesan makanan, minuman, ngopi dia di sana. Saat ia tanya-tanya nama desa, nama jalan, nama dusun, cocok semua seperti yang dikatakan si wanita itu. Dan waktu itu pemilik warung bertanya kepada teman saya, "Memang sampean mau kemana mas? Dan mencari siapa?" Dengan polos teman saya menjawab dan menyebutkan nama wanita itu di depan pemilik warung. Tapi teman saya kaget. Pemilik warung tersenyum seolah-olah mengejek. "Mas, sudah lama kenal sama dia?" kata pemilik warung. Teman saya menjawab, "Lumayan lama, cuma saya belum pernah ketemu dengan dia. Jujur, memang saya itu duda, berniat mencari jodoh," kata teman saya dengan polos. Ternyata pemilik warung itu makin kenceng saja ketawanya. Teman saya heran, kaget dan bingung. "Iki piye toh?" kata teman saya. Lalu dia memberanikan diri bertanya pada pemilik warung, "Memang kenapa toh dengan wanita itu?" Si pemilik warung bilang, Mas, sampean iki meski duda kan masih muda, ya gagah, ya ganteng, masa mau nikah sama dia?" Teman saya makin penasaran. "Memang kenapa?" tanya teman saya. Si pemilik warung menjawab, "Lawang dia itu laki-laki juga loh mas, hanya memang berpenampilan wanita." Langsung teman saya melongo, malu tidak terhingga. Kalau kata syair lagu itu kayak disambar petir ya. Dan sambil tersipu malu, dia juga ikut ketawa. Dan kemudian buru-buru pergi. Setelah menghabiskan makanan, dia bayar dan dia tinggalkan warung itu. Katanya di jalan jangkrik, ternyata dia wanita jadi-jadian, kata teman saya dalam hati. Ngomel sepanjang jalan menuju pulang. Asem, berarti foto-foto yang dipasang sebagai profil itu palsu. Teman saya terus menggerutu di sepanjang jalan. Setelah dia selesai bercerita, saya pun juga tidak bisa menahan tawa. Oh alah, apes kamu itu. Dan teman saya lalu bilang, ya inilah yang membuat saya bersyukur. Meskipun tertipu, tapi bahagia. Dan akhirnya aku menyadari bahwa yang tampak indah tidak selamanya indah. Seperti apapun rasa cinta, sayang kita pada sesuatu, eman-eman, jika bukan takdir, ya nggak akan kita dapatkan, kata teman saya begitu. Artinya dengan kejadian ini, aku lebih harus berhati-hati dalam menentukan langkah. Allah sudah tegur dengan kejadian ini, bahwa segemerlap apapun yang terlihat oleh mata, semua bersifat fana dan sementara. Hanya akhiratlah yang pasti ada dan kekal, kata teman saya sambil menceramai saya. Saya jawab, ya pinter kowe, nek gak ngono kowe mesti kebablasan. Itu kata akhir saya. Jadi kalau tidak begitu pasti kamu akan terjerumus. Ya itulah teman dan pendengar, bahwa seperti yang dikatakan teman saya, memang kadang yang tampak indah tidak selamanya kenyataannya indah. Demikian juga sebenarnya sebaliknya, yang kelihatannya sulit belum tentu juga jika kita mau melakukan terasa sulit. Semua tergantung dari ikhtiar, semua tergantung dari usaha kita, dan yang paling akhir tentunya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman sudah ikut mendengarkan cerita saya malam ini, dan mudah-mudahan ada hikmah dan juga bisa menghibur. Kita jumpa lagi di cerita dan kisah yang lain.
Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.